Untuk bisa memenangkan servis ini harus tercermin dari 3 hal yang ada di dalam diri Anda. 1, penampilan Anda, karena ini jadi first impression. Begitu pertama kali ketemu, ih senang banget ya ngeliat cantik ganteng-ganteng, itu adalah kesan pertama. Begitu kesan pertama udah oke banget, mereka juga ngeliat, iya ya, gak cuma penampilannya aja yang oke, mereka juga sopan, mereka santun, senyumnya juga bagus, orangnya juga penuh semangat, mereka selalu memberikan solusi. Ini adalah di sikap, nanti kita bahas. Yang terakhir adalah teman-teman di skill, ini kemampuan Anda. Kenapa penampilan disebut first impression dan kenapa skill disebut lasting impression? Karena nggak mau kita ketika mereka itu sudah melihat penampilan Anda oke, pas begitu mau pulang, dimintain aja dia nggak tahu apa-apa, komplain aja nggak selesai, cantiknya doang, percuma. Itu pesan terakhir yang akan dia ingat, guys. Begitu keluar dari ruangan cabang kita, yang dia ingat adalah Anda tidak mampu menyelesaikan permasalahan mereka karena Anda nggak punya skill. Itu yang akan diingat selalu. Ini penting, first impression memang penting. Kesan pertama begitu menggoda, kesan terakhir yang akan dikenang oleh siapapun sampai kapanpun. Ya Tuhan, permudah setiap langkah kami, izinkan kami mencapai target-target kami. Aku bangga dengan pekerjaanku, aku cinta dengan pekerjaanku, aku juga bahagia mengerjakan ini. Ada hal-hal yang membuat aku nggak bahagia, terima dulu, itu dulu yang harus kita punya. Maka setelah itu, kalau kita sudah bersyukur mengupayakan dan kita bertawakal, ini akan jadi lebih mudah. Ceritanya ada di Roxy, dari Jakarta datang ke kantor Anda. Lalu kalau Anda sudah dibekali dengan knowledge kita, percaya diri kita, cara komunikasi kita yang baik, lalu Anda lakukan 3. Begitu Pak Catur datang, Anda bilang, selamat pagi Pak, saya dengan Husnul, saya Kak Hayun di sini. Pak, terima kasih ya sudah datang ke Malang Pak. Itu akan jadi branding Anda. Pak Catur akan ingat, ada loh satu Kak Unit di Malang yang kalau gua datang, dia betul-betul datang dengan tadinya menyambut, dia hafal semua tentang pipeline, tentang apa yang ada di sekelilingnya. Itu adalah cara Tuhan mengatur bagaimana Anda naik derajatnya Bapak Ibu. Kalau nggak karena jadi suami, kita nggak akan pernah tahu kalau istri ngomel, ternyata kita harus diam saja. Wes pokoknya arep ngomong saja berarti lambene bojomu. Pokoknya kuncinya mung siji, suami harus diam. Anggap aja lagi ngrungokne podcast horor Lentera Malam ngono lho. Suami cuma boleh jawab ketika istri melempar pertanyaan. Jawabannya ya nggak perlu jawaban yang menyebabkan ocehan selanjutnya. Jadi nek istri ngomong, bener pura? Bener. Iya pura? Iya. Terus ngono wae sampai kuota gamblentek. Karena perlu diingat Pak, seorang perempuan diperkirakan berbicara sekitar 20.000 kata per hari. 20.000 loh. Wes kaya harga seporsi seblak ceker kuwi. Ya anggap ae cekere gawe nyeker kupingmu kuwi. Panas-panas pura kuwi. Wes pokoke sak ngeriok-ngerioke istri, tugas bapak cuma satu, diam dan diam. Tapi perlu diingat, diam loh ya, bukan tidur. Lah nek kok tinggal turu alamat Pak, 20.000 sehari urung tek, nambah maneh sesuk 20.000. Modar kowe, kuota ngomele bojomu dadi 40.000. Wis ora mung seblak kuwi, tapi sisan karo bakso mercon, es boba karo tahu gejrot. Lah darah tinggal pilih digejrot apa dicerot kowe. Jadi biarkan malam istri mengoceh, asal besok pagi bapak bisa kembali terkekeh-kekeh. Cocok budal. 52 dikurang 13, karena 52 ini dipisahkan, tidak bisa. Kau pinjam dah dari 5 dikurang 3 itu berapa? Dipinjam dari 5. Kalau 5 tidak mau pinjam, kau tampar. Pertamini, Pomini, wes. Yang paling aneh itu jualan ini tidak bangkrut, walaupun hanya dapat 50.000 30 liter. Kalau 100 liter berarti dapatnya hampir 200.000. Pomini ini, Pomininya untung, SPBU-nya untung, tapi kenapa Pertaminanya rugi? Aneh saya ini. Ya toh, ini kan jualan sehari 30 liter untung toh, tidak rugi toh. Jualan, kalau jualan dapat 100 liter dapat berapa duit? 100 ya, hampir 200.000. Oh, kalau 200 liter dapat 200.000. Kalau pom bensin dapatnya miliaran SPBU, tapi kenapa Pertaminanya rugi? Lah aneh saya ini. Apakah bisa jualan foto dari kampung? Jawabannya bisa banget. Kalian bisa manfaatkan objek yang ada di sekitar kalian untuk difoto. Misal di kampung kalian masih banyak sawahnya.
Terus kita foto deh, fokus di view gunungnya dan sawahnya aja. Terus kita pindah fokusnya ke objek tanaman padinya. Caranya kalian miringkan dulu HP-nya, kita pakai format landscape. Terus kameranya agak ke bawah sedikit, kita pakai sudut low angle. Terus kalian foto deh sebanyak-banyaknya. Kemudian fotonya kita jual ke aplikasi Shutterstock Contributor. Kalian upload dulu fotonya, klik icon panah di bawah ini, terus kalian klik icon plus di pojok kiri atas. Terus cari fotonya. Kemudian kita isi deskripsinya pakai bahasa Inggris, dia wajib ya. Minimal 5 kata dan maksimalnya 200 huruf. Terus kita isi keywordnya minimal 7 keyword dan maksimalnya 50 keyword. Pilih hanya yang sesuai dengan foto yang akan dijual. Terus pilih kategori fotonya, boleh 1 atau 2 kategori. Terus bagian additional infonya ini di skip aja karena ini foto komersial. Dan karena tidak ada objek manusia di foto ini, jadi rilisnya juga kita skip aja. Terakhir kalian klik tombol submit dan akan masuk ke tab pending untuk di review sekitar 1-5 harian. Kalau sudah di review, dia akan pindah ke tab review dan nantinya akan pindah lagi ke menu image untuk muncul di marketnya Shutterstock. Semoga fotonya laku ratusan dolar ya. Dan jangan lupa follow akun ini untuk tutorial jualan fotonya. Ternyata masih banyak juga yang belum tahu bahwa sekarang sudah bikin sendiri di rumah. Cuma bermodalkan 50 dolar bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Yes, PT perorangan. Udah tahu? Ya udahlah ya, ini buat yang belum tahu aja. Untuk bisa membuat PT perorangan, kalian harus menyiapkan KTP pribadi dan NPWP pribadi. Selanjutnya kalian masuk ke www.ahu.guru.id. Kalian masukkan data-data pribadi kalian ke sana. Nanti kalian akan mendapatkan dokumen perusahaan, SK Kumham dan NPWP perusahaan. Oh ya, biaya 50.000 bisa kalian bayarkan secara online. Nah, setelah mendapatkan dokumen SK Kumham dan NPWP perusahaan, kalian masuk lagi ke oss.go.id dan masukkan data-data perusahaan kalian di sini. Nanti kalian akan mendapatkan dokumen NPWP atau nomor induk perusahaan. Nah, mau bikin rekening perusahaan juga bisa. Kalian tinggal bawa dokumen-dokumen perusahaan tersebut ke bank bilang mau bikin rekening perusahaan. Tinggal di Indonesia sebenarnya adalah keberuntungan besar. Banyak anak muda yang menghabiskan 90% waktunya untuk hal-hal yang kurang produktif. Tawuran, mabuk-mabukan, main game tanpa tujuan, atau hanya scroll media sosial tanpa henti. Ini berarti persaingan di masa depan berkurang. Karena banyak yang terdoktrin bahwa hidup secukupnya saja sudah cukup. Ditambah minat baca rendah. Bayangkan jika kamu meluangkan waktu untuk mencari pengetahuan dan informasi yang mereka abaikan. Saat orang lain terjebak dalam rutinitas yang sama, kamu bisa membangun keunggulan, bahkan menuju kesuksesan finansial. Papa, kan Papa sering bilang ke aku, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Anak-anak masih main-main, Papa udah minta aku start early. Ya, well, Papa sering banget ketemu orang-orang yang bahkan sudah mau kuliah, tapi mereka bahkan nggak tahu sukanya apa, hobi, cita-citanya apa, semuanya itu nggak tahu ya. Orang tuanya nggak tahu, anaknya juga nggak tahu. Jadi gimana caranya sebenarnya untuk nentuin kamu tuh bakal suka apa? Oke, contoh gini, kalau kamu mau milih makanan yang kamu suka gitu, untuk tahu makanan yang kamu suka itu apa, kamu nyobain dong. Iya, nyoba satu-satu. Ayam goreng lah, nyoba steak lah, nyoba pasta lah, semuanya kan kamu cobain tuh. Sama kayak kamu memilih sesuatu di hidupmu, kamu mau jadi apa nanti, kamu mesti milih kan, kamu mesti tahu dulu, nyobain dulu. Ikut les piano, suka nggak? Les public speaking, suka nggak? Coding, suka nggak? Financial literacy, suka nggak? Akhirnya akan ketemu, oh ternyata ini biasa aja, oh ini kayaknya lumayan, dapat piala juara. Nah sebenarnya itu yang Papa pengen ajarkan, bahwa di awal banget kamu cobain aja semua hal, supaya nantinya kamu bakal tahu, oh aku suka ini, aku suka itu. Kalau nggak pernah nyoba ya nggak bakal tahu. Kalian kan gampang banget ya, sama William juga gampang banget, disuruh nyobain, ya udah coba aja gitu. Iya. Coba ngalahin di luar sana, disuruh coba males lah. Karena ada yang masa aku bisa, enggak deh, males. Nyoba baru, dan nanti in later in life nyoba apapun, ya udah ayo gitu. Jadi udah biasa. Udah biasa nyobain hal-hal baru gitu ya. Yes. Tanpa kayak males, nggak bisa atau apapun, langsung aja coba dulu itu kan belum nyoba kan belum tahu gitu. Jadi sebenarnya goal Papa adalah supaya kamu tahu banyak hal, kemudian semangatmu itu mau nyoba, itu sih yang paling penting. Seorang anak aku nggak bisa gitu ya, banyak banget tuh. Kita nge-build your energy, dibuat supaya ayo semangat yuk. Cina sudah berada di level yang lain dalam segala urusan, bahkan untuk urusan pesta sekalipun. Karena saat ini di Cina, untuk mengadakan pesta yang mewah, orang-orang tak perlu lagi mengeluarkan uang yang banyak untuk menyewa gedung. Cukup menyiapkan lahan kosong dan memesan jasa kontainer lipat. Kemudian kontainer tersebut akan dikirim ke tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kontainer itu akan diubah menjadi ruangan aula yang bisa dilebarkan dalam hitungan menit saja. Ruangan ini bisa menampung cukup banyak meja tamu dan lebih tahan dari berbagai cuaca dibandingkan dengan tenda pernikahan biasa. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan konsep pesta seperti ini?
れ様です。はい。これ何持ってたの？すごい少ないの。4万ぐらい。結婚するのにさ、お金貯めないといけないのにさ。また私あるからね。大丈夫。もうマンコ一生懸命頑張ったじゃん。今月。でも少ないよ。私一緒に貯金しよう。うん。はい。まず帰るか。私パン作るから。うん。はい。ただいま。はい。いい匂いする。うん。うわー、すごいいい匂いする。これは私の3月のもらったのお金一緒に貯金します。結婚するために大体30万くらいあるから。そう大丈夫。一緒に貯金する。あと将来的に結婚の時に使うから。先にちょっと貯金しとこう。うん、お願いしますね。うん、そろそろ食べるから。パン食べます。はい。すごい。Gimana jadinya kalau artikel yang ada di Google kita ubah menjadi konten video? Mungkin kesannya ribet, tapi sekarang kalian bisa ubah artikel menjadi konten video secara otomatis. Kalian nggak perlu ngedit video yang ribet, nggak perlu cari-cari bahan konten, dan bahkan nggak perlu rekam suara. Kalian tinggal pakai aja 3 fitur ini. ChatGPT untuk mengubah artikel menjadi naskah, ElevenLabs untuk mengubah naskah menjadi suara yang natural, Rocket Starship buatan Elon Musk akhirnya sukses meluncur. Dan juga Hypernatural untuk mengubah suara menjadi konten video. Rocket Starship buatan Elon Musk akhirnya sukses meluncur setelah uji coba yang sebelumnya penuh drama gagal. Nah, dengan cara ini kalian bisa bikin konten video tanpa ribet. Terus hasil kontennya bisa kalian upload ke YouTube dan bisa menghasilkan uang. Atau bisa juga kalian upload ke sosial media untuk naikin akun sosmed kalian. Daripada kamu beli waifu, lebih baik aku jodohin aja. Kebetulan aku punya kenalan spek LC. Tidak, aku tidak suka yang tepos. Aku pikir kamu suka sama Siti. Apa? Mana mungkin, dia itu kecil dan... Tidak, kau sama sekali. Dengarkan aku Firman. Aku tahu seleramu seperti apa. Aku tahu kau menyukai Tobrut, entah itu Mega Tobrut, Giga Tobrut, ataupun Celestial Tobrut. Tapi, ketika kau mencari Tobrut, yang akan kau dapatkan hanyalah kehampaan. Kau hanya akan mendapatkan besarnya, tapi tidak dengan esensinya. Firman, aku sangat paham selera orang sepertimu. Dulu kamu mungkin saja bisa pelongo-pelongo sangat keras, tapi otakmu bisa saja sangat cabul. Ingatlah ini, dengan Tobrut yang besar, gaji bulananmu juga harus besar.